Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Cindi Roza, D3 Keperawatan Bengkulu. Di sini saya akan menampilkan video tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori Poplau. Selamat menyaksikan. Dalam sejarah evolusi keperawatan jiwa, kita mengenal beberapa teori dan model keperawatan yang menjadi core keperawatan jiwa yang terbagi dalam beberapa periode. Pada awalnya, perawatan pasien dengan gangguan jiwa tidak dilakukan oleh petugas kesehatan atau custodial care, tidak oleh tenaga kesehatan. Perawatan bersifat isolasi dan penjagaan. Mereka ditempatkan dalam suatu tempat khusus yang kemudian berkembang menjadi primary considered of custodial care. Baru sekitar tahun 1945, fokus perawatan terletak pada penyakit, yaitu model kuratif atau model curative care. Perawatan pasien jiwa difokuskan pada pemberian pengobatan. Baru tahun 1950, fokus perawatannya mulai berfokus pada klien. Anggota keluarga tidak dianggap sebagai bagian dari perawatan. Sekitar dekade berikutnya, pada saat terjadi pergerakan hak sipil dan civil rights di tahun 1960-an, penderita gangguan jiwa mulai mendapatkan hak-haknya. Pada tahun 1970 sampai 1980, perawatan beralih dari perawatan rumah sakit jangka panjang ke lama rawat yang lebih singkat. Baru pada akhir abad ke-20, biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan kebutuhan pembatasan biaya menjadi fokus nasional. Pada abad 21, fokus perawatan pada preventif atau pengobatan berbasis komunitas yang menggunakan berbagai pendekatan, antara lain melalui pusat kesehatan mental, praktek pelayanan di rumah sakit, pelayanan daycare, home visit, dan hospital care. Bagaimana perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia? Perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia dimulai sejak zaman dahulu kala, ketika gangguan jiwa dianggap kerasukan sehingga para dukun berusaha mengeluarkan roh jahat. Seiring perkembangan keperawatan jiwa di dunia, perkembangan di Indonesia pun turut berkembang. Hal ini dimulai sejak zaman kolonial. Sebelum ada RSJ di Indonesia, pasien gangguan jiwa ditampung di RS sipil atau RS militer di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, yang ditampung pada umumnya penderita gangguan jiwa berat. Kemudian mulailah didirikan beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia. Pengertian teori keperawatan Hildegard atau Poplau adalah teori yang dikembangkan Hildegard Poplau adalah keperawatan psikodinamik. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik atau signifikan introvertik, interpersonal proses. Poplau mendefinisikan teori perawatan psikodinamiknya sebagai berikut. Perawatan psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Poplau 1952 berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Tahapan interpersonal menurut Poplau dalam keperawatan. Untuk mencapai tujuan dari hubungan interpersonal tersebut, maka harus melalui penggunaan step-step atau fase-fase sebagai berikut. Yang pertama adalah fase orientasi. Pada fase ini, perawat dan klien masih sebagai orang yang asing. Pertemuan diawali oleh pasien yang mengekspresikan perasaan tubuh. Perawat dan klien melakukan kontak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Pada fase ini, yang paling penting adalah perawat bekerja sama secara kolaborasi dengan pasien dan keluarganya dalam menganalisis situasi dan kemudian bersama-sama mengenali, memperjelas, dan menentukan masalah. Untuk ada setelah masalah diketahui, diambil keputusan bersama untuk menentukan tipe bantuan apa yang diperlukan. Perawat sebagai fasilitator dapat merujuk klien ke ahli yang lain sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah fase identifikasi. Fase ini fokusnya memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespon secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap pasien mempunyai respon berbeda-beda pada fase ini. Respon pasien terhadap perawat yang pertama adalah berpartisipasi dan interdependen dengan perawat. Yang kedua adalah anatomi dan independen. Yang ketiga, pasif dan dependen. Baiklah, tahap ketiga adalah fase eksploitasi. Fase ini fokusnya adalah menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah. Pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien. Pasien mulai merasa sebagian
integral dari lingkungan pelayanan. Pada fase ini, pasien mulai menerima informasi-informasi yang diberikan padanya tentang penyembuhannya, mungkin berdiskusi atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada perawat, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari perawat dan sebagainya. Yang keempat adalah fase resolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat. Dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka, di mana pasien berusaha untuk melepaskan rasa ketergantungan kepada tim medis dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjalankan secara mandiri atau sendiri. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori Peplau. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.